Sudah 20 tahun saya selalu menghadiri, mengikuti dan menikmati perayaan dan sholat Idul Fitri berjamaah di kampus Al Zaitun, Indramayu, sebuah pondok pesantren modern, pesantren Spirit but Modern System, yang secara masif mengajarkan dan melakoni budaya kemanusiaan, toleransi dan perdamaian. Selalu sangat istimewa. Begitu pula pada sholat ID 1444 H, 22 April 2023, ini terasa semakin istimewa, saat saya berada di tengah barisan, syaf, pertama berdampingan dengan para ustadz dan Umi Farida Alwida, istri Syekh Al Zaitun Profesor Dr. Aspanji Gumilang. Hal ini memungkinkan dan semakin istimewa karena Al Zaitun menerapkan orde hidup baru sebagai loncatan hikmat dan hikmat dari pandemi COVID-19 saat hampir semua masjid di berbagai belahan dunia meniadakan sholat berjamaah di masjid. Al Zaitun tetap melakukannya dengan mengatur jarak syaf sesuai protokol kesehatan WHO. Dan mulai menggunakan kursi di samping sajadah, karena mereka memiliki masjid rahmatan lil alamin yang besar, 5 lantai berkapasitas 150.000 jamaah, normal. Sehingga jamaah bisa duduk di kursi saat mendengar khotbah dan sholat di atas sajadah, dan saya pun bisa duduk khidmat sebagaimana rasanya saya duduk di dalam gereja atau katedral. Bagi saya, sebagai seorang sahabat di Al Zaitun, hal ini sebuah kehormatan yang sangat istimewa, agung dan mulia, di mana saya berkesempatan berada dalam rumah ibadah suci dan agung, Masjid Rahmatan Lil Alamin, bersama, di tengah dan depan, para ustadz dan ribuan jamaah yang dengan khusyuk mengikuti sholat ID yang diimami Syekh Al Zaitun sendiri memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pun mengikuti dan menikmati suasana sholat ID tersebut dengan khusyuk pula. Tentu dengan cara ritual yang saya yakini, dan bersyukur kepada Allah, Allahnya Abraham, Ibrahim, atas kesempatan yang indah, suci dan agung tersebut. Kesempatan ini bagi saya sangat istimewa, tetapi bukan hal yang mengejutkan. Sebab selama 20 tahun saya sudah selalu menghadiri berbagai event penting di kampus Islam berasrama ini. Bukan hanya sholat ID, juga Idul Adha, perayaan Tahun Baru Islam dan lain sebagainya. Terlalu panjang kalau saya uraikan detail, di mana saya selalu merasa go home dan tercerahkan, bagaimana semestinya kita memahami dan melakoni keberagamaan kita untuk menjadi rahmat bagi semesta alam atau menjadi garam dan terang dunia. Sehingga saya mengistilahkan, menganalogikan atau memetaforakan bahwa saya sudah 20-an tahun menikmati sebagai SLB, santri luar biasa, Al Zaitun dalam interaksi yang interdependen. Di pondok pesantren modern ini saya sangat tercerahkan bagaimana semestinya memahami dan melakoni keberagamaan, terutama dalam kaitannya dengan kemanusiaan, toleransi dan perdamaian. Dalam konteks toleransi, Syekh Al Zaitun Panji Gumilang berulang kali menegaskan bahwa berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus menghilangkan atau mendegradasi prinsip akidah yang kita yakini, melainkan justru menguatkan prinsip hidup keagamaan yang kita anut. Syekh Panji Gumilang menjelaskan, segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip, akidah, yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, begitu pula pihak yang beda, bahkan yang memusuhi sekalipun, kita bebaskan atas sikap dan keyakinannya. Dia mengistilahkannya, toleransi dalam interaksi yang interdependen. Ini bukan hanya pernyataan verbal, retorika atau slogan lip service, tetapi teraplikasi empiris di Al Zaitun. Sebagai contoh, pada 14 November 2017, Al Zaitun menggelar kuliah umum bertajuk, The Protestant Reformation, What Was It About and Why Is It Important? Reformasi Protestan, apa hal itu dan mengapa itu penting? Pembicaranya, Pendeta Profesor Douglas Litter Root, PhD, Direktur Internasional Lutheran Our Ministries, LHM, dari Amerika Serikat. Respon dan antusiasme 4.329 orang pesertanya, santri, wali santri dan para ustadz, sangat luar biasa, out of the box. Yang saya maknai sebagai kuliah kecerdasan iman di Al Zaitun. Kecerdasan iman, Fight Quotient, disingkat FQ, yang melampaui kecerdasan intelektual, IQ, kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual, SQ. Kecerdasan iman itu adalah kecerdasan spiritual, SQ, yang diilhami oleh iman, agama, seseorang.
Artinya orang beriman, beragama, yang memiliki dan mengembangkan kecerdasan spiritualnya tidak hanya dari bagian terdalam, pikiran, jiwa dan batin, dari dalam dirinya sendiri, melainkan lebih lagi oleh keyakinan imannya sendiri, kekuatan ilahi dari luar dirinya. Sesuai pengalaman empiris saya berinteraksi dengan Al-Zaitun, kecerdasan iman itulah yang dikembangkan dalam proses belajar dan proses pengalaman, sekolah kehidupan, keseharian di Al-Zaitun. Hal mana pengembangan kecerdasan iman itu terasa sangat menguat dan mengemuka saat digelarnya kuliah umum bertema reformasi Protestan tersebut. Tentu juga, saat saya duduk husuk menikmati hadirat ilahi dalam suasana sholat ID tersebut. Apalagi saat mendengar substansi khotbah ID-nya tentang keberadaan Israel di tanah Kanaan, Palestina. Itulah Ponpes Al-Zaitun yang saya kenal lebih dari 20 tahun di mana saya menemukan bagaimana sesungguhnya memahami dan mengoperasionalkan budaya toleransi dan perdamaian itu dengan kecerdasan iman. Sebagaimana saya kemukakan di awal, di kampus Islam ini, toleransi ditegakkan sebagai keyakinan pokok, akidah, dalam beragama. Tidak justru dianggap mendegradasi akidah atau iman, melainkan sebagai aplikasi iman. Di sini pengamalan toleransi telah menjadi proses, kesadaran pribadi dan kelompok dalam wujud interaksi sosial keseharian, kecerdasan iman, yang interdependen. Maka bagi siapapun, baik yang beragama Samawi, Islam, Kristen dan Yahudi, maupun yang beragama Ardi, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, sangat bijak bila berkenan mengembangkan kecerdasan imannya sebagaimana Al-Zaitun melakoninya. CH. Robin Simanulang. Sumber artikel tokoh Indonesia.